Iya benar. Jangan sakit, jangan dimanja. Pusing. Makanya adik gue lagi sakit sering digebugin banget sama bapak gue itu. Bukan dimanja, itu maksudnya jangan terlalu diikuti. Karena Oh. setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, Maksudnya pusing-pusing dikit, cuekin aja. cuekin aja. Lu ngerasain kan pusing dikit-dikit lu cuekin kan? Cuek aja, benar. kayak temen gue dong gitu. Pusing dikit dia ngeluh sama gue. Iya. Aduh kepala gue pusing, cuekin aja. Bener banget. Terus 3 bulan kemudian nggak tahu begitu diperiksa, kanker otak. Gitu aja. Iya juga enggak. Kalau gue sih masalah kesehatan nyokap gue nggak begitu peduli. Nah pada saat SMA udah mulai kan ngocol lah, nongkrong sana sini akhirnya kena pengaruh lagi kan. SMA gue sempet 3 sekolahan karena ya sampai nganggur juga setahun, makin kagak jelas. Karena sekolahnya ambruk kali ya. Bukan ambruk. Karena memang waktu itu sekolahnya bukan ambruk, tapi karena apa ya? Gurunya jarang masuk gitu. Karena gajinya nggak jelas waktu itu barangkali waktu itu ya. Terus akhirnya cita-cita gue sampai sekarang gue juga nggak tahu kalau terjadi gue seperti ini, gue ketemu dengan Parto, ketemu dengan Eko, gue juga nggak tahu karena pola gue dari dulu yang begitu. Gue hidup gue gelindingin aja deh, gue nggak mau tahu gue jadi apa. Yang penting gue nggak pernah nyakitin bangsa, agama dan negara gue gitu. Gue enjoy aja. Terus sekolah nggak nyontek ya? Gue kalau bicara nyontek nggak pernah toh. Gue nggak pernah nyontek, nggak pernah. Tapi kalau teman baik sama gue sering, Kri, salin Kri, pindahin aja. Nah, nilainya sama gitu. Kalau nyontek gue susah sih. Gue ini mau bikin nih kan contekan gulung-gulung banyak gitu. Masukin pada saat mau nyontek aja, gemeter gitu. Guru nggak ada. Yang namanya maling, lihat polisi kondangan juga takut kan. Ketakutan diri gue. Wah, ada kagak jadi gitu. Kadang kala gitu. Gue ngasih contekan ke orang, gue kasih contek aja nilainya 8, gue 6 gitu. Makanya sampai sekarang gue nggak yakin dengan kepintaran gue. Gue pintar apa kagak. Lanjut tuh. Terus kalau gue cita-cita dari kecil sih ya ada sih ya. Namanya saya waktu SD tuh suka nonton film gitu ya. Terus saya punya cita-cita, wah gue kalau mau gede mau jadi bintang film. Terus berubah lagi, SMP berubah. Cita-cita dari kecil tuh udah ngaca dah, ada kaca saja belagu, udah kayak cowboy, udah kayak jagoan, udah pokoknya tendang-tendangan, beranteman buka baju sendiri sampai kaca pecah ketendang. Orang tua, "Lu mau jadi apa sih lu?" Kadang-kadang bantal guling gue tumpuk-tumpuk sama bantal, gue tumpakin kayak kuda gitu kan. Kebangetan gitu. Karena film cowboy waktu itu lagi ngetop. SMP pindah lagi, kok saya dengar-dengar kalau jadi penyiar enak gitu ya. Banyak penggemarnya, banyak yang ngirim surat, wah cita-cita gue harus jadi penyiar. Pindah lagi berubah ngeliat sinetron, wah gue harus jadi bintang sinetron. Belum terpikir untuk jadi pelawak. Walaupun di SMP udah terjun sebagai pelawak. Terus sekarang kayaknya kok cita-cita kesampaian semua gitu. Penyiar udah di Radio SK, main sinetron udah, cuma waktu cita-cita pelawak saya nggak punya waktu itu. Terus main sinetron pernah ditawarin juga jadi bintang utama waktu itu film Si Buta kalau nggak salah. Teman Si Butanya keberatan, akhirnya diganti monyet beneran. Tadinya mau saya gantiin, cuman Si Butanya kan gendong berat gitu. Gue mikir lucu. Oh, lo cari tahu Iya. lucu. Terus kalau dilihat nyontek juga, saya juga dulu kalau lagi kepaksa banget, saya paling lemah pelajaran adalah matematik waktu di SD SMP dengan seterusnya. Matematik lah paling lemah. Nyontek sama gua dong kalau sama matematik. Kalau pas matematik udahlah, mau belajar 3 hari 3 malam juga nggak bakalan masuk kan. Cuman kalau bahasa sejarah saya masih bisa kuasai. Matematik udah paling merah. Terus kalau orang tua ngeliat rapot merah, begitu ngeliat matematik merah, bisa ngitung duit nggak? Bisa. Ya udah, yang penting bisa ngitung duit aja dah. Ngitung kembalian, ngitung duit, tahu duit ya udah, yang penting tahu duit aja katanya gitu. Di kantor nggak disuruh, dia suruh ngitung-ngitung gitu. Kalau gua matematik nggak ada masalah tuh, cuman gua aljabar sama geometri itu aja. Sama matematik. Kalau gua cita-citanya memang udah lucu kali ya. Udah lucu banget itu. SD cita-citanya mau jadi abri. Wah, abri ngeliatnya asik kagak. Masuk SMP cita-cita mau jadi dokter. Oh, udah berubah lagi. Masuk SMA cita-citanya mau jadi wartawan. Kuliah jadi pelawak. Bingung kan? Itu lucu. Makanya gua juga sampai sekarang juga bingung gitu pelawak. Tapi alhamdulillah berkah karena biar bagaimanapun juga pelawak adalah masa depannya cerah. Karena apa? Karena tidak ada sekolahnya aja gue maju gitu. Apalagi yang ada sekolahnya kayak insinyur segala macam harus maju dong yang jadi insinyur gitu. Nah terus kalau gue dulu SD nyontek jelas, nyontek Badung, Badung gue pure banget gitu. Nebeng, dulu lagi zamannya BM, nebeng mobil tuh kemana-mana sampai ke Cirebon gue tuh pernah tuh pulang-pulang naik bis. Iya itu kayak gitu. Ya Badung terusnya nyontek rapot ada merahnya juga, ada gue merahnya ada. Tapi pas SMA SD SMP gue nyontek, pas SMA gue masuk 10 besar, terusnya juga malah mau dijadiin
jadi PMDK waktu itu PMDK, tapi karena gue pas lagi ujian kena cacar, udah akhirnya gue nggak ikut gitu. Sampai sekarang cacar masih. Sampai sekarang cacar enak aja. Alhamdulillah pas kuliah selesai dan jadi gue ada satu lagi yang gue lupa yang sampai gue inget sampai sekarang tuh, orang tua. Reaksi orang tua kalau gue dulu nyontek segala macam, badungnya seapapun juga. Gue pernah, bapak dan ibu gue emang ini ya galak gitu dalam hal ini, disiplinnya tinggi gitu. Prank. Enggak, streng sih enggak. Pokoknya disiplin, Strong. disiplin banget. Dari ABRI kali ya. Keturunan ABRI semua, jadi disiplin gitu. Nah, gua tuh dulu nebeng mobil sampai yang gua bilang tadi ke Cirebon, itu pulang-pulang gua langsung dimasukin ke dalam kolong ranjang dari jam 6 pagi ketemu sampai jam 9 malam. Tuh, lihat tuh. Oh, ini cute banget gitu loh. Tapi akhirnya pas dari situ gua jadi orang baik-baik. Oke, gue mau tambahin lagi. Semenjak kecil kayaknya gue punya keterbatasan dengan orang tuanya. Artinya orang tua gue nggak memberikan kebebasan gue untuk bermain. Seperti gue senang main kelereng, udah menang gue bawa 1 kaleng, 3 kaleng, gue taruh di rumah, besok pagi dilemparin sama bokap gue. Gue cari layangan kemana-mana, lari gitu kan. Terus akhirnya udah banyak begitu, bokap gue tahu, sobek-sobek sama bokap gue. Terus gue main bola, hujan-hujan main bola, begitu pulang pakaian basah, kuncin pintu sama bokap gue, cager, nggak boleh makan, nggak boleh ini. Bokap gue sembayang, gue masuk pura-pura, sering gue kayak gitu. Tapi sampai usia SMP pun, usia SMA juga masih ada sifat seperti itu sama orang tua gue terhadap gue, masih ada kayak gitu. Seperti gue harus begini, sehingga gue penurut. Nah, pelampiasannya gue selalu memanfaatkan itu di sekolah. Barangkali sekarang itu yang bisa dibilang suntikan gue untuk menjadi orang yang lebih dewasa, untuk orang yang lebih tahu tentang pergaulan, tentang berwawasan. Ya itulah, begitu banyak peristiwa di rumah, gue nggak pernah ngelawan, nggak pernah nyaut, tapi begitu keluar udah nakal gue mau ya barangkali nakalnya anak-anak lah, mau ribut mau apa, itu biasanya di jalanan deh pelampiasannya. Tapi di rumah nggak pernah nama orang tua balik-balikin omongan, nggak pernah. Setelah agak sedikit dewasa sampai sekarang ini, baru orang tua ya, dibalik-balikin ya. setiap ada masalah baru disesuaikan dengan orang tua. Dulu sih ngabur aja, nggak pernah ya nggak pernah mau tahu lah, yang penting keluar gitu loh. Terus juga masa kecil gua nggak boleh main. Kenapa? Karena gua dibebani sama orang tua itu, bukan dibebani ya, jadi dididik deh. Kalau dibebani terlalu kasar kayaknya. Gua dikasih bebek supaya gua ngurusin bebek, ngurusin ayam, ngurusin kambing, binatang deh. Makanya sekarang setelah gua ini gua belajar bagaimana berusaha untuk menjadi seorang peternak. Satu ketika gua menghayal gua pengen punya sekian hektar, kemudian gua punya binatang apapun ada. Gua piara jeep rombeng ya kan, barang-barang antik dah, kayak cowboy gua. Endah aja dah makanya. Barangkali mudah-mudahan Tuhan kasih jalan bisa kegambar. Sadar. Lu ngapain lu pergi ke dukun ya? Lo pergi mah ke dokter enak, benar. Ya, nih dia pergi ke dokter 3 kali berturut-turut dapat anduk ya, Le. Gua tiap hari gua ke dokter. Sakit apa? Hampir tiap bulan gua ke dokter konsultasi. Benar. Masalah kontrakan gua kapan dibayarnya? Gitu, orangnya ngontrak dokternya. Nggak, kalau gua mah orang tua gua bilang kalau lu sakit jangan terlalu dimanja. Iya, Gitu kan. benar. Nah, itu lah. Iya, benar. Jangan kalau sakit jangan dimanja. Pusing-pusing. Makanya adik gua lagi sakit sering digebukin banget sama bapak gua itu. Bukan dimanja, itu maksudnya jangan terlalu diikuti. Karena Oh. setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, Maksudnya pusing-pusing dikit, cuekin aja. cuekin aja. Lu ngerasain kan pusing dikit-dikit lu cuekin kan? Cuek Oh, aja, benar. kayak temen gua dong gitu. Pusing dikit jangan lu sama gua. Waduh, kalau gua pusing cuekin aja. Bener banget. Terus 3 bulan kemudian nggak tahu begitu diperiksa, kerotak. Gitu aja. Iya juga enggak. Kalau gue sih masalah kesehatan nyokap gua nggak begitu peduliin. Soalnya gua anak gaul, cing. Benar. Apa aja yang orang tua bilang gua Nah. dengar. Benar. Orang rame masalah perdebatan di luar Nah. di forum, gua dengar karena gua jiwa remaja ya kan, Iya. yang lagi sedang-sedangnya dapat masukan-masukan. Kalau mau ke dokter bokap gue sih udah rasain sendiri aja dah, enak buat lu nggak enak buat lu. Makanya gua kalau pagi ke dokter nggak pernah lama, 2 hari baru pulang. Oh, saking dirawatnya ya. Bantuin di sono. Gua ngisi resep gua. Parto dong lihat tuh. Tiap pagi lari-lari pagi. Lari pagi gua kemarin. Apaan lari-lari pagi kemarin gue liat ngejar-ngejar linci orang. Gua lari-lari pagi sama cewek, Ah. dilarang sama dokter. Enggak apa. Nggak boleh. Enggak apa-apa. Lah orang dokter itu yang gua ajak lari bininya nggak boleh diajak. Nggak boleh ke dokter. Bener lagi Nara, bener lari-lari pagi. Tuh. Kalau nggak bawa sepeda, Pemanasan bawa dulu. sepeda, bawa sepeda. Bawa sepeda gua diomelin. Kenapa Iya, dong? sama RT. Lu mulu yang bawa sepeda orang lu ya. Udah 3 kali hilang RT kita, lu mulu yang maling. Iya, maksudnya bawa sepeda itu dong. Pakai ya apa sih namanya? Panbike. Kadang-kadang kita ke dokter ya,
soal mikir soal biayanya. Kadang-kadang ada yang nakutin, lu baru diperiksa aja 50.000 loh, belum disuntik, Iya, belum obatnya. Nah, gue ngalamin sih soalnya begitu. Begitu gue mau masuk, ada ruang periksa kan, ruang tunggu, gue mampir ke situ. Ditanya sama pasien, Ditanya sama teman di sebelah, Mas, kalau di sini emang dokternya mahal. Kalau yang baru pertama, biasanya kalau udah sering sekali 2 kali itu biasanya 50% lebih murah. Wah, sedap. Nah, gue begitu masuk, gue punya akal lah. Heeh. Begitu gue masuk, Parto dipanggil, masuk. Aduh, begitu gue masuk, halo dokter, saya balik lagi nih. Bener. Padahal gue baru sekali ya. Iya. Saya balik lagi nih, udah 3 kali saya balik. Heeh. Dokter nggak banyak ngomong, langsung tulis resep ya, seperti yang kemarin ini, resepnya obatnya sama aja kok. Ya, gue baru sekali udah diperiksa. Udah mulai dari situ tiap hari lah, namanya orang kalau nggak ketemu sehari aja puyeng banget ya. Padahal masih SD dulu ya. Gue lewat, anaknya nggak ada di rumah, cuman gue lihat ada di depan tuh ada jemuran bajunya yang kemarin. Nah ini bajunya, udah seneng banget pulang. Kelas 5 madrasah gitu loh. Orang-orang berpikir tentang pelajaran, gue udah bagaimana berpikir tentang membuat suatu surat cinta. Iya, kalau gua mau menjadi bapak lu sama ya bapak. Gue ambil tangan. Gue nggak mau lahir, gue nggak mau lahir. Gue nggak mau lahir. Gue nggak mau lahir. Gue nggak mau lahir. Kembali menjadi bapak lu sama Larikan diri aja yuk. Oke dah, gue bapak Jeko. Karena kalau bapaknya dia, gue nggak yakin ibu kita dapat.